Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita ya. Suara saya aman Bapak Ibu? Kalau aman boleh kasih jempol. Lanjutkan sudah Mbak, bagus saja kok. Siap, siap. Terima kasih. Baik, kita mulai kegiatan kita walaupun kita baru ada di 41 peserta, nggak apa-apa, kita punya recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun dan tidak sedang sakit ya semuanya. Semuanya dalam keadaan fit untuk mengikuti kegiatan kita hari kedua pelatihan Canva cetar kelas ya, dan materinya tentu saja lebih cetar daripada yang Bapak Ibu ikuti di level 1. Kemarin Bapak Ibu sudah ikut materi dengan Kang Dero, hari ini dengan saya. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti Bapak Ibu ketahui, ada yang tahu nggak kepanjangan dari cetar itu apa? Jadi cetar itu bukannya cetar membahana yang ini ya, yang seperti artis itu ya. Jadi cetar itu kita punya kepanjangan yaitu cerdas, pintar, dan berkarakter. Kita berharap Bapak Ibu di sini selain Bapak Ibu punya ilmu yang luar biasa, ilmu Canva yang luar biasa, tapi Bapak Ibu juga bisa menjadikan Bapak Ibu sebagai guru-guru yang punya karakter untuk anak didik kita ya. Nah, Bapak Ibu izin saya share screen. Materi malam ini adalah membuat Canvatar dan membuat karusel Instagram. Ya, sebagai salah satu guru yang ingin menjadi guru cetar, Bapak Ibu pasti harus punya banyak media yang bikin anak-anak nggak bosen gitu kan. Jadi kadang-kadang kita dituntut sama anak-anak, Miss, kita bikin ini lagi ya. Saya dipanggil Miss di sekolah. Bu Dona, kita bikin ini lagi yuk. Nggak pernah sih ada yang manggil saya Ibu. Miss, kalau enggak, ya Miss Dona, biasa karena saya ngajar bahasa Inggris ya, sempat ngajar bahasa Inggris, sekarang sih masih ngajar bahasa Inggris juga, walaupun ngajar fisika juga. Dan kalau kita punya pembelajaran yang macam-macam, itu yang kadang-kadang yang senang itu tuh bukan cuma anaknya juga, kita juga kan, seakan-akan kita punya tantangan untuk diri kita sendiri, aduh bikin ini lagi lah, aduh besok saya mau bikin ini lagi. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya karusel Instagram. Bapak Ibu, sudah pernah ada yang membuat karusel Instagram dan tahu apa itu karusel Instagram? Boleh tulis di kolom chat. Apa itu karusel? Mbak Dona, saya nggak tahu apa itu karusel. Saya belum pernah buat, boleh ditulis. Belum. Oke, belum pernah. Oke, baik. Belum tahu. Sip. Belum, Kak. Oke. Oke, belum tahu. Sip. Nah, Bapak Ibu belum, Mbak Nona. Siap. Baik, saya akan tampilkan belum, Kak. Apa itu belum? Belum tahu Mbak Dona. Ya, bersyukur sekali, alhamdulillah sekali Bapak Ibu belum tahu, jadi kita bisa ngelihat. Tapi mungkin ya setelah melihat ini Bapak Ibu akan bilang, oh itu mah saya bisa gitu ya. Tapi sebelum itu saya akan buka dulu screen mirror saya. Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin Bapak Ibu ada yang berteman dengan saya kan. Di Instagram, karena Instagram saya itu public, tidak di private, jadi semuanya bisa cek Instagram saya. Nah, di Instagram saya itu di bagian ketika kita ditandai itu banyak sekali tugas-tugas peserta. Ya, salah satu tugas peserta itu adalah karusel. Nih, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Instagram saya. Kemudian, nah, layar saya kelihatan ya. Bapak Ibu layar saya kelihatan? Oh iya, saya belum share screen. Mohon maaf. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Kemudian, bentar Bapak Ibu, saya kepanasan. Nah, sip. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ini dia Instagram saya, Bapak Ibu. Nih handphone saya nih, Instagram saya. Di bagian sini, Bapak Ibu bisa cek. Ada semutnya. Oke, saya matikan dulu. Nah, di bagian sini, ya, ini kan isi Instagram saya, kemudian di bagian sebelah sini adalah ketika saya ditandai sama para peserta kegiatan.
Nah, di bagian ini keren banget nih Bapak Ibu yang mau ikut level 3, ini saya speechless, banyak banget Bapak Ibu pinter-pinter bikin games, kemudian bikin materi presentasi seluler, ini level 3 ya. RPP Merdeka Belajar apalagi. Nah, kalau karusel itu yang seperti ini. Coba saya geser lagi, saking banyaknya level 3 pesertanya, ini mereka mengirimkan tugasnya ke Instagram. Saya akan buka yang karusel. Nah, ini dia. Ini contoh karusel Bapak Ibu. Ini judulnya adalah passive voice dalam simple present tense. Ini Erwisnu Sutrisno SPDI. Bapak ini dia sudah punya logo. Nah, logonya si Bapak itu dapat di level 1. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut level 1 pasti sudah diajar bikin logo. Kemudian dia sudah punya kanvatar yang akan kita buat malam ini namanya kanvatar nih Bapak Ibu. Kemudian yang materinya ini yang di Instagram ini yang namanya karusel. Ya, jadi ini karusel kalau kita geser itu dianya seperti potongan-potongan gambar tapi itu ada isi. Nah, ini satu. Syarat membuat kalimat simple present tense. Dia tulis 2, ini slide nomor 2, ini 3 pola kalimat, kemudian contoh soalnya ada jelas. Ya, ini salah satu contoh karusel. Oke, saya akan buka lagi yang lain, contoh karusel yang lain. Cara penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, ini juga contoh karusel. Saya tinggal geser. Metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, metode determinan. Ya, kemudian jenis-jenis usaha ekonomi. Ini juga, nih kalau kita geser dia ada materi. Definisi secara umum, kemudian contoh soal, kemudian macam-macam bentuk usaha, dan terakhir thank you, Mrs. Yanti Septianti. Dan ini udah lengkap. Ini dia karuselnya. Ini karusel dari awal sampai akhir, gambar-gambar yang saya geser tadi itu karusel. Kemudian si manusia kartun ini namanya kanvatar. Ya, geser lagi. Pokoknya banyak banget Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau lihat. Kalau ini Miss. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat contoh-contohnya itu sebelum level 3 itu banyak banget. Nah, ini juga ya. Nih. Ini dan informasinya itu tuh membuat kita belajar lebih banyak ya, karena banyak informasi yang diberikan itu, oh seperti itu gitu kan. Walaupun tidak semuanya tentang materi. Ini cara mudah hidup sehat nih, ya. Cara mudah hidup sehat, istirahat cukup, pokoknya tips-tips yang diberikan. Oke, udah paham ya semuanya. Dan seperti itulah yang akan kita buat malam ini, Bapak Ibu. Kita akan membuat kanvatar. Kanvatar itu adalah kartun yang dibuat dengan Canva. Kemudian kita akan buat karusel. Oke, tidak memperpanjang-panjang. Sekarang kita akan buka Canva kita. Saya akan buka Canva-nya. Nah, ada yang nanya sama saya, Mbak Dona kok link di grupnya, link di Google Classroom Canva saya nggak bisa saya buka lagi. Karena Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Canva pertama kali bergabung dengan tim, besok-besok Bapak Ibu nggak usah masuk lewat link lagi. Karena linknya itu tuh kan untuk masuk pertama kali. Ya, kemudian sampai sekarang masih ada juga yang bilang, Mbak Dona kok Canva saya belum for education, padahal saya sudah bayar. Loh, ibunya sudah klik belum bergabung gitu kan. Kalau Bapak Ibu belum klik bergabung, gimana Bapak Ibu bisa punya Canva for Education gitu. Nah, sekarang ini saya masuk ke canva.com, Bapak Ibu perhatikan. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Canva for Education, Bapak Ibu ada di tim mana? Ya, karena timnya banyak sekali. Dan jangan sampai kalau Bapak Ibu memang timnya cuma satu, itu Bapak Ibunya cek Bapak Ibu ada di tim mana. Coba saya lihat, apakah kita di 3, 9, 10, 11, 14? Sepertinya di situ ya. Ya, nah ini adalah timnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek, ini kan udah tim gabungan ya, dan ini banyak sekali contoh-contoh yang sudah dibuat tuh. Ini desain terakhirnya. Ini kan Fatar. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi Bapak Ibu yang ingin membuat tugas ya.
Oke, sekarang kita sudah ada di tim kita mulai bagaimana cara membuat Kanvatar ya. Jadi tadi saya bilang Kanvatar itu adalah avatar yang dibuat di Canva. Bentuknya seperti apa? Saya sudah punya banyak contoh Kanvatar karena setiap pelatihan kita bikin gitu ya. Saya akan buka contohnya. Nah, ini dia Kanvatar yang sudah saya buat. Kita buka satu-satu. Seperti ini satu yang berhijab, ini bapak-bapak, ini ibu-ibu tanpa hijab, ini bapak dan ibu. Ini ketika Kanvatar sudah kita aplikasikan dalam sebuah quote ya. Jadi ini semuanya kita yang susun mau Bapak Ibu, mulai dari si orang ini kita yang bikin, kemudian kita kasih elemen kursi, elemen hujan, elemen lampu, tulisan. Nah, itu semua kita yang bikin. Selanjutnya ini Kanvatarnya, manis banget. Ini juga imut banget. Ini si bapak-bapak. Kemudian ini ketika Kanvatar sudah mau jadi karusel. Nah, elemen apa yang kita butuhkan? Ketika kita membuat Kanvatar, ya, elemen yang dibutuhkan itu inilah, ini. Elemen bentuk, blok, garis lengkung, gaun, sepatu. Semuanya itu tuh sudah ada di Canva. Kita tinggal ambil, kita tinggal susun-susun. Nah, yang kayak gini nih kita buat nih. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya akan mulai pelan-pelan saja. Pertama, kita akan masuk ke kiriman Instagram. Oke, kiriman Instagram. Atau konten, salah. Kalau sekarang konten namanya. Konten Instagram. Yang kita ambil bukan template-nya. Yang kita ambil itu adalah kertasnya doang, kertas putih. Kita nggak ambil template yang ada di sebelahnya. Kita cuma ambil kotaknya putihnya doang. Ya, seperti ini. Kita ambil kotak putihnya. Bapak Ibu yang sudah ada di level 2 pasti tahu bagaimana cara membesarkan kertas ini ya. Kertas ini cuma seukuran ini. Nggak mungkin kita kerja di kertas sekecil ini. Ya, jadi kita harus gedein dengan cara ini diklik, digeser. Ya, ini kan persen-persen ini adalah persen ukuran kertas. Ini ukurannya berarti baru 35%. Ya, sekarang saya mau gedein. Saya gedein sehingga nah seperti ini. Jadi sudah lumayan besar. Sekarang kita akan membuat Kanvatar. Kita cuma butuh kertasnya ini aja. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa membuat Kanvatar itu yang dibutuhkan adalah elemen. Jadi kita cuma kerja di elemen Bapak Ibu. Elemen dan kertas kosong. Pertama elemen ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu saya kecepatan. Kalau sudah tulis siap. Siap, baru kita mulai. Oke. Nah, sudah siap semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Tadi saya sudah buka. Kita sudah buka kiriman Instagram, kita cuma ambil kotaknya saja. Sekarang kita buka elemen. Di elemen itu ketik yang namanya blob, B-L-O-B. Nah, ini ya, ada tulisannya blob. Oke, saya akan ketik blob, kemudian saya lihat di sini. Bapak Ibu pilihnya yang grafis. Ingat BLOB itu ujungnya pakai B, bukan seperti ini. No, salah, nggak akan ketemu. Tapi ujungnya B, BLOB. Oke, jadi kita ketik blob, kita enter. Kemudian di sini akan ada banyak sekali model blob. Blob itu semacam buletan-buletan tidak beraturan, Bapak Ibu. Yang kita ambil di sini, kalau kita pilih grafis, itu yang kita ambil di sini adalah blob yang menyerupai bentuk muka. Ya, jadi kalau misalnya kita mau milih blob yang bentuk muka, nggak mungkin kita pilih yang kayak gini ya, jendul-jendul. Kita pilih pasti dia paling tidak itu yang bulat-bulat, yang agak bulat gitu kan.
Kemudian saya ambil nih. Nih, ya saya pakai ini. Biasanya saya pakai yang ini, atau ada beberapa yang sering saya pakai untuk muka, yang ini, atau kalau saya mau imut-imut lagi yang ini. Nih, ada 2. Tuh ya. Kalau ini udah kelihatan ya bentuk mukanya. Tinggal saya geser aja udah kelihatan yang mana dagu. Kemudian ini kalau dia agak bulat, agak gemuk, kita pakai yang ini. Ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau pakai blob yang mana, yang penting dia kelihatannya bentuk mukanya. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai pilih blob, kemudian kita pilih warna mukanya. Misalnya saya mau warna mukanya ini nih. Ini udahlah, ini aja warnanya udah sesuai. Kalau mau yang ini aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu maunya lebih putih, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ya, saya mau agak putih-putih lah dikit. Nah, kayak gini. Ini cantik. Oke, saya akan hapus yang ini. Saya pakai yang ini. Ini kemudian saya kecilkan. Ini sudah kelihatan bentuk muka ya. Ini akan saya kecilkan. Sekarang saya mau buat yang pakai hijab dulu. Jadi ini akan saya buat kanvatar pakai hijab. Oke, berarti saya butuh biasanya kalau pakai hijab saya kasih anak jilbab ya. Nah, ini saya duplikat Bapak Ibu. Ini 1. Cara duplikat itu adalah pertama kita blok, kemudian kita klik kanan, salin, kemudian klik kanan lagi, tempel. Nah, jadi 2. Tuh ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cepet, Bapak Ibu cukup blok, kemudian Bapak Ibu di laptop klik Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Jadi 2. Oke. Yang terakhir kita duplikat, itu kita ganti warnanya menjadi warna merah misalnya. Nah, gini. Kemudian kita besarkan, kita bawa lagi ke sini. Kemudian kita mundurkan posisinya. Ini posisi nih. Kita klik mundur. Baru kita atur posisinya seperti ini. Udah kelihatan dia punya anak jilbab. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya kita sudah selesai gini ya, sudah punya anak jilbab, sekarang saya butuh jilbabnya. Jilbabnya kita masih di elemen sini ya. Masih di elemen sini, kemudian saya biasa pakai yang ini nih. Nih. Tuh, kayak gini nih, Bapak Ibu. Tinggal kita geserkan ini sampai dia bagian atasnya yang bulat, kemudian kita taruh belakang. Kita taruh di depannya dulu pertama ya. Kemudian posisinya baru kita mundurkan. Mundur, mundur. Nah, jadi. Udah kelihatan ya? Udah sangat kelihatan bahwa ini adalah manusia. Ini adalah kepala manusia. Karena ada muka, ada anak jilbab, dan ada jilbabnya. Oke. Sekarang kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa tambahkan yang mana Bapak Ibu mau. Bapak Ibu mau tambahkan mata, Bapak Ibu mau tambahkan kacamata, tambahkan mulut, itu sesuai keinginan lagi. Ya, saya biasanya kalau untuk mata itu saya pilih di elemen, itu saya ketik di situ titik. Kita bisa pakai yang bulat ya, matanya yang bentuknya bulat. Oh salah. Saya bisa pakai bentuk deh. Elemen bentuk bulat seperti ini.
Nih, kita bisa jadikan ini sebagai matanya, tinggal di-copy aja, dikecilin, taruh di sini. Kemudian satu lagi, tinggal di Ctrl-C, Ctrl-V. Jadi sama. Oke, pastikan sejajar. Kemudian mulutnya, saya pakai mulutnya itu blob juga. Nah, ada bentuk blob yang memang seperti mulut, kayak gini. Tinggal digeser, kasih warna merah. Lipstick gitu ya, atau pink. Nah, tinggal diginikan. Tuh, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah jadi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah-tambah yang lain boleh. Tapi ini udah oke. Nah, kadang-kadang saya juga pakai untuk mata. Ini saya pakai elemen. Elemennya saya ketik di sini mata. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Saya ketik tadi mata di elemen, kemudian saya enter. Nah, Bapak Ibu banyak ya. Banyak sekali muncul bentuk-bentuk mata. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya yang bagus. Jangan yang ini, jangan yang nggak bisa dipakai. Nah, biasanya saya suka pakai ini juga. Nih. Tuh. Nih ya, saya tinggal taruh di sini. Atau saya puter balik vertikal. Jadi seperti ini. Kemudian saya copy. Begini. Jadi, ya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya mau ditambahkan pun ditambahkan yang lain-lain boleh, tapi asalkan tidak ini ya, asalkan dianya apa namanya itu, asalkan dianya sesuai dengan bentuk muka, kemudian asalkan dianya rapi, nggak masalah. Ya, Bapak Ibu bisa pilih. Mau pakai mata yang seperti ini, mau pakai mata yang di sini, ini juga ada nih bentuk mata nih. Nih, sudah ada. Ya, tapi pasti ketika kita memilih mata-mata yang berbeda, itu pasti jadinya tampilan ekspresinya itu berbeda. Oke, Bapak Ibu, saya sudah siap untuk mukanya. Saya pilih yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau memilih yang lain, boleh. Seperti yang tadi saya bilang, di sini banyak sekali yang bisa digunakan. Pilih matanya yang oke, yang sesuai dengan bentuk muka. Kemudian yang boleh pilih yang ini juga. Ini ada juga nih, sama kayak yang saya pakai. Ada lagi. Kalau misalnya nih, Mbak Dona, saya ketemu mata, saya ingin pakai itu, tapi ternyata cuma satu. Gimana caranya? Ya kayak gini nih ya. Ini matanya cuma satu. Ya udah tinggal di blok, copy, paste. Ya, jadi ada dua deh. Gitu. Ya, sama seperti ketika Bapak Ibu memilih matanya yang terbuka. Kalau ini kan matanya terpejam ya, kayak gini ya. Kalau saya memilih mata yang terbuka, tapi cuma satu. Ini kalau pakai alis bagus nggak ya? Ini alisnya. Coba kita pakaiin ya alis. Kadang-kadang itu tuh ada yang nggak cocok. Nah, jadinya kejam kelihatannya kalau pakai alis. Tuh, aduh nggak deh. Kalau misalnya Bapak Ibu ketemu matanya yang Bapak Ibu suka tapi dia cuma satu ya, kayak gini nih. Nih, misalnya saya mau pakai mata yang ini nih.
tapi dia cuma satu. Ini Bapak Ibu bisa copy. Copy, Ctrl C, Ctrl V, tapi ketika sudah di Ctrl C, Ctrl V kan nggak mungkin dianya menghadap dengan arah yang sama. Ini harus kita balik, baliknya balik horizontal. Nah, jadi deh dia kiri dan kanan. Gini. Ya, seperti itu kalau Bapak Ibu ketemu mata yang Bapak Ibu suka tapi cuma satu. Oke. Ini pun mulut pun juga bisa beda ya. Ketika kita menggunakan bentuk mulut yang berbeda, pasti di sininya juga tampilannya berbeda ekspresinya. Dan mulut itu juga bisa kita ketik di sini, di elemen itu mulut. Nah, itu banyak. Kita bisa pilih bentuk mulut yang seperti apa, apakah yang ini, dia manis banget gitu kan, tersenyum. Nah, atau saya pilih yang ini, ya memang, nggak bagus. Atau saya mau pilihnya cuma yang garis doang. Coba saya cari, ada nggak garis doang? Di sini nggak ada yang garis doang. Di sini adanya semuanya mulut. Kalau garis doang, biasanya saya pakai garis lengkung. Saya akan ketikkan di sini garis lengkung. Oke. Nah. Saya ambil yang ini, kemudian saya putar, sehingga dia seperti sebuah senyum. Saya taruh di sini. Oke. Nah, beda ya. Jadi memang Bapak Ibu, ekspresi yang diperlihatkan oleh kanvatar kita itu akan berbeda dari masing-masing bentuk yang kita taruh di sini. Pun ketika kita, misalnya saya mau kasih kacamata nih, kacamata ya. Ketika saya berikan kacamata, dia juga akan bertambah berbeda, tergantung bentuk kacamata yang kita tambahkan. Ini saya masukin kacamata di sini. Tuh. Nah, jadinya oke. Jadinya seperti ibu guru yang pinter banget, ramah banget gitu kan. Tapi ketika saya ganti kacamatanya yang kacamata hitam. Saya kalau nggak salah ketemu kacamata hitam. Nah, yang ini. Karena saya pakai ini kacamata hitam ini. Tuh. Nah, jadinya seperti orang yang sangat gaul sekali. Ya, jadi berbeda. Begitupun ketika Bapak Ibu ganti-ganti mulut, ganti-ganti bentuk-bentuk yang ada di sini, yang ada di mukanya, itu akan memperlihatkan ekspresi yang berbeda-beda. Terus apa gunanya ekspresi? Tentu saja ekspresi itu berguna, ini si orang lagi marah, ini ibunya lagi marah, ini bapaknya lagi apa, seperti itu. Ya. Nah, ini saya sudah. Sekarang saya akan membuat badannya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang nggak suka jilbabnya pendek banget, Bapak Ibu bisa tambah ya. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini dengan elemen yang lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sukanya yang seperti ini, ya udah gini aja. Oke. Nah, untuk ekspresi itu bisa macam-macam. Berapa kan Kanvatar ini, misalnya ini sudah saya copy nih. Ini saya copy, kemudian saya duplikat. Ini, nah seperti ini ya. Ini kalau Bapak Ibu mau bikin komik, ini bisa banget. Ini saya sudah punya 3, tapi mau saya ganti-ganti ini ekspresinya. Misalnya yang kedua ekspresinya marah, sedih ya. Nah, ini lagi senyum, ini sedih, kemudian yang ini marah. Nah, tuh, ya. Dengan berbeda seperti ini, dengan garis seperti ini aja sudah banyak ekspresi yang bisa kita dapat. Tuh, ya. Kalau sudah, nih, tadi kita mau tambahkan baju ya.
Saya akan ambil satu aja nih. Saya mau ambil yang ini, yang ibu guru baik hati, karena nggak mungkin kita bikin ibu gurunya lagi merengut-merengut. Saya ambil yang ini. Saya mau kasih ini badannya ya Bapak Ibu ya. Badan itu Bapak Ibu bisa pilih di sini gaun, atau Bapak Ibu bisa pilih gamis, atau Bapak Ibu bisa ketik baju panjang atau tunik ya. Siapa tahu ada, kita coba cari tunik. Tuh ya. Macam-macam ya Bapak Ibu untuk mencari baju. Ini tadi saya ketiknya tunik. Kalau Bapak Ibu mau pilih gamis, ketik saja gamis. Hmm. Hidupin obat kamu. Hidupin obat kamu aja. Karena kamu di sini. Iya. Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, saya kembali. Di sini tadi saya ketiknya gamis. Gamis yang keluarnya malah seperti ini. Kok kimono ya? Ini mah kimono jadinya. Kadang-kadang memang keyword yang kita ketikkan itu tuh sangat berpengaruh sekali, kata kunci yang ada di sini. Kalau saya ketik di sini baju panjang, nah ini muncul baju panjang, tapi lengannya pendek-pendek semua. Ini ada satu yang seperti ini. Nah ini Bapak Ibu bisa pakai. Oh berarti ini kepalanya harus saya kecilin lagi. Kepalanya kecilin dulu, biar cocok dengan bajunya. Oke. Kemudian posisinya saya mundurkan. Mundur sekali. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya ini saya akan pilih rok. Roknya ada di sini. Kita bisa potong rok. Kita bisa ketik di sini rok. Atau kita bisa ambil rok yang di atas itu. Nah, kayak gini. Ini cocok ya. Ini posisinya saya mundurkan juga. Posisi mundur. Oh, nggak cocok ya. Ini berarti harus saya pangkas. Pangkas. Nah, begini. Baru cocok. Oke, ini saya sudah punya baju, saya sudah punya rok, kemudian tinggal tangannya yang belum ada. Tangannya kita tambahkan. Ini kepalanya kecilin lagi dikit. Kepalanya nggak semuanya nih.
Kita kecilkan. Tuh, ada yang nggak muncul. Oke. Oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tambahkan tangan, biasanya saya juga pakai blob di sini. Saya ambil bentuk tangannya itu, bentuk tangan yang biasa ya, yang ini, yang seperti ini. Jadi tidak, dan pastikan warnanya sama dengan warna muka. Jangan disampai, boleh yang bentuk yang kayak gini atau bentuk yang bulat untuk tangan, bebas. Jadi memang Bapak Ibu tidak harus kita itu membuat avatar itu tidak harus memang benar-benar sama banget sama manusia, ya enggak. Karena memang kan avatar itu kan seperti itu. Bapak Ibu bisa contohnya itu tuh adalah lihat avatar yang ada di Facebook. Ya, itu kan kalau avatar yang ada di Facebook memang cuman ini juga sebagian-sebagian aja. Saya mundurkan. Saya geserin biar kelihatan dikit aja. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai yang ini, misalnya Mbak Dona saya mau pakai tangan beneran bisa nggak? Ada, silahkan. Silahkan pakai tangan beneran yang ada di ini, yang ada di elemen. Bapak Ibu bisa ketikkan tangan. Nah, muncullah nanti bentuk-bentuk tangan yang Bapak Ibu mau. Nah, misalnya saya kayak gini. Kalau Bapak Ibu ketik di sini tangan, nanti muncul tuh. Oh, bukan suara saya pecah-pecah, tapi tadi saya sempat terdiam gitu ya. Sekarang suara saya insya Allah aman. Insya Allah suara saya aman. Nah, Bapak Ibu, nih kan banyak ya bentuk tangan ya. Bapak Ibu bisa pilih yang mana Bapak Ibu mau. Tuh, ya kita pilih yang grafis. Tapi kalau bisa kita pilihnya itu tuh memang yang ini ya, yang sesuai ya. Jangan sampai maksudnya Bapak Ibu pilih yang ini nih tangannya nih. Kita taruhlah di sini. Kita taruh kayak ini ya. Tuh, kayak ini. Ini sesuai nggak kira-kira? Walaupun kita sudah mundurin. Nah, di belakang. Ini sesuai nggak? Kalau bagi saya ini nggak sesuai. Kenapa? Pertama, warnanya kuning. Warnanya kuning nggak sesuai sama sekali dengan muka. Kan nggak ada yang sangat warna kuning. Ya. Kemudian tangannya itu tuh menunjuk ke bawah, itu ngapain gitu kan. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau memang mau pilih tangan yang ada di sini, silakan disesuaikan. Ya. Tapi kalau nggak mau, ya kayak saya nih, saya pilih memang bentuk blob. Nggak perlu harus ini, nggak perlu harus sama banget. Nih. Tinggal kita taruh aja lagi di sini, kemudian posisinya kita mundurin. Nah, sudah ada tangannya, sekarang kaki. Kakinya silakan pilih, bebas juga. Atau yang ini. Ini tapi saya ganti warna hitam. Kemudian saya kecilin. Jadi sepatu. Karena sepatu kalau pakai rok kan cuma kelihatan sebagian doang. Nah, kayak gini baru kita mundurin. Tuh, Bapak Ibu. Ctrl C, Ctrl V. Oke.
Selesai, Bapak Ibu, saya punya. Ini kalau misalnya mau ditambah jilbabnya boleh ya. Saya mau tambah agak-agak ini ya, agak-agak panjang gitu kan. Saya tambahkan di sini. Seperti ini. Nah, yang ini akan saya ganti warnanya sama warnanya dengan jilbab yang pertama, hitam. Tuh, gitu. Jadinya seakan-akan jilbabnya itu tuh berkibar-kibar ya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah selesai. Ini akan saya kelompokkan. Bapak Ibu, untuk mengelompokkan elemen-elemen, kalau kita punya di sini ini semuanya mau saya kelompokkan, ini kita tinggal Ctrl A. Saya tinggal klik Ctrl A di laptop, Ctrl A. Nah, kayak gini. Ya, itu tinggal kita klik kelompokkan. Jadi, ini mau kita geser kemana-mana aja udah nggak akan kemana-mana. Ya, karena dia sudah satu kelompok. Oke. Kalau Bapak Ibu kelompokannya dari awal, misalnya kepala dikelompokkan, baju dikelompokkan, itu nanti akan susah, akan sulit. Ya, nah ini makanya saya selesaikan, baru kita kelompokkan. Selesai saya. Untuk yang pertama, kanvatar saya yang berhijab. Sekarang kita akan coba kanvatar yang tanpa hijab. Bapak Ibu, masih dengan cara yang sama, kita pilih blob. Seperti ini mukanya, saya mau ambil mukanya yang ini. Saya kasih mukanya agak sawo matang ya. Gini, sawo matang. Sawo matang itu tuh gimana sih? Ini mah coklat. Ada muka gitu. Ini aja. Ya. Kemudian, kalau ini kan nggak perlu anak jilbab ya. Kalau ini mah dia nggak perlu anak jilbab. Kita bisa kasih langsung rambut. Tinggal diketik saja di elemen rambut. Sekarang menjadikan dianya laki-laki atau perempuan itu tergantung dari rambut yang Bapak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu pilih rambutnya yang seperti ini, otomatis dianya jadi muka perempuan. Tinggal kita kecilin, kita geser seperti inilah, jadi muka perempuan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pilihnya adalah yang kayak gini nih, ya udah ini otomatis jadi muka laki-laki. Ya, nah kayak gini kan. Ini otomatis jadi muka laki-laki. Apalagi kalau Bapak Ibu pilih yang ini. Ini udahlah otomatis laki-laki lah. Tuh. Nah, jadi ya ini langsung jadi aja ini nih bapak-bapaknya. Si bapak-bapak. Langsung jadi. Tinggal kita tambah mulut. Saya ketik di sini pakai blob. Saya mau bikin mulutnya dari blob aja. Yang ini. Yang ini saya geserin. Balik vertikal. Tinggal kita taruh aja. Oke. Tuh, ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, saya sudah jadi ini untuk mukanya si bapak-bapak. Sekarang kita tinggal kasih dia badan. Badannya bisa Bapak Ibu pilih di sini sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa ketik ke meja. Nih, akan muncul banyak sekali kemeja-kemeja yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya pilih yang ini. Atau bisa pilih kaos juga ya. Nah, ini oke nih, bagus nih. Nah. Bapak Ibu, tapi ingat jangan lupa ketika kita yang ini aja. Ketika kita menggunakan warnanya nggak bagus. Ketika kita menggunakan ketika kita membuat kanvatar bapak-bapak, itu dianya ada leher yang harus kita buat di sini ya. Karena dia tidak tertutup sama jilbab ya. Kalau
yang tertutup sama jilbab tadi itu kan, kita nggak perlu mikirin leher nih. Nah, kalau ini kita harus mikirin leher. Lehernya harus kita masukkan ke sini, kalau enggak jadinya dia kayak nggak punya leher. Nah, untuk menggunakan leher, kita bisa ketik di sini leher, akan muncul banyak sekali. Nah, kita pilihnya yang bagian bawahnya bulat. Bagian bawahnya bulat itu yang seperti ini. Nah, ini kita tinggal pangkas. Saya mau pangkas. Kemudian saya ganti warna sesuai dengan warna muka. Mana sih warna mukanya yang ini ya? Oh iya ini. Nah, ini tinggal saya geser, kecilin. Oke. Tapi ini nggak cocok. Walaupun ada lehernya di sini nggak cocok. Berarti kita harus pakai lehernya leher dari bentuk ya Bapak Ibu ya. Bentuk. Bagian bawahnya segitiga nih. Ini nih, cocok. Ini sama ini. Nah. Tinggal dikecilin aja. Terus digabungin jadi di leher. Ini saya kelompokkan. Warnanya jangan lupa diganti dengan warna kulit muka. Nah. Oke. Harus saya taruh di sini. Oke, sekarang dianya keluar. Ini di sini. Ini harus di belakang. Oke, ini saya copy dulu. Copy, kelompokkan. Dan ini saya taruh di sini. Di depan. Nah. Oke. Jadi ya, kita geser. Biar agak seimbang dengan si ibu-ibu di belakang, di sampingnya. Oke. Kalau sudah, sekarang baru kita kasih celana. Pastikan celana yang Bapak Ibu pilih itu tuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Jangan Bapak Ibu pilih celana cewek untuk bapak-bapak, ya nggak cocok. Bapak Ibu harus pilih celana cewek untuk cewek, celana cowok untuk cowok. Lebih amannya memang Bapak Ibu menggunakan rok kalau untuk ceweknya. Kalau untuk cowoknya boleh celana. Ini saya pilih yang mana ya? Biasanya kalau bapak-bapak itu yang kayak gini nggak sih? Nah, ini dia bapak-bapak. Oke. Kita kecilkan.
Kemudian kita kasih sepatu. Bapak Ibu bisa pilih ketik sepatu di sini. Atau Bapak Ibu bisa kasih seperti sebelahnya itu. Yang sebelahnya kan saya cuma pakai blob ya. Pilih sepatunya disesuaikan dengan ini ya. Dengan baju. Nah, ini dia. Ini saya pangkas dulu. Saya mau ambil satu-satu soalnya. Saya taruh di sini satu. Saya copy, kemudian taruh di sini lagi satu. Oke, baru dua-duanya ini saya mundurkan. Nah, gitu. Tinggal kecilin aja deh. Oke ya. Nah, saya sudah punya dua Bapak Ibu untuk kanvatar cewek dan cowok. Kalau Bapak Ibu mau lanjut bikin lagi kanvatarnya boleh. Kanvatar yang tanpa hijab, kanvatar anak-anak, kanvatar yang posisinya lagi duduk, itu boleh dipersilakan ya. Tapi kalau enggak apa-apa, satu-satu aja. Yang penting punya satu. Karena salah satu tugasnya itu adalah, ini kalau saya ganti ini cocok kali. Nah, cocok. Salah satu tugasnya adalah adanya kanvatar ya. Salah satu tugas Bapak Ibu malam ini membuat kanvatar. Satu aja cukup. Sekarang yang ini belum saya kelompokkan, saya akan kelompokkan si Bapak-bapak ini. Begini, saya klik kelompokkan. Oke? Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau sudah silakan klik download ya. Unduh dalam bentuk JPG aja. Tugas pertama Bapak Ibu selesai. Ini saya akan download yang halaman 2 aja. Ini saya download halaman 2, tinggal klik selesai. Kemudian unduh. Oke, Bapak Ibu saya sudah selesai kanvatarnya. Sekarang saya akan masuk ke karusel, karena tadi kan kanvatar 1, karusel 1 ya, tugas kita ya. Karuselnya itu, ini saya sudah selesai nih kanvatar. Saya akan cek di bagian kolom komentar kalau ada pertanyaan. Mbak Dona, kenapa pilihan muka atau oval di elemen tidak ada ya? Itu makanya kita pilih muka atau oval itu, kita pilihnya di blob, Ibu. Kalau misal mau jilbab yang panjang, oke siap. Kalau muka atau oval, itu saya ngambilnya di blob. Ini kita ketik blob. Nah, itu nanti banyak sekali yang bentuk oval. Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian kalau misalnya saya mau jilbabnya panjang, ini jilbabnya pendek, saya bisa tambahkan lagi di blob juga masih ya. Di blob ini saya bisa tambahkan ini sesuai dengan keinginan mau jilbabnya sepanjang apa. Nih, ya, seperti ini. Tinggal saya ganti ini sesuai dengan warna jilbab pertama. Hitam kan? Nah, baru kita mundurkan. Nah, jadilah dia jilbab panjang. Oke, begitu ya untuk yang bertanya, gimana kalau misalnya mau jilbab panjang. Kalau Mbak tadi pas pilih kertas putih yang awal, caranya gimana? Dibuat desain kiriman Instagram. Kiriman Instagram. Kalau mau kanvatarnya duduk gimana Mbak Dona? Oke, kalau mau kanvatarnya duduk, saya mau pilih yang si ini. Mbak-mbak yang lagi merengut ini lagi duduk. Saya copy dulu. Saya bawa ke sini. Nah, di sini ya. Ini mbak-mbaknya mau saya bikin lagi duduk nih. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu ingin kanvatarnya lagi duduk, itu kita gunakan, yang kita gunakan ini adalah blob yang ini. Ya, Bapak Ibu, blob yang ada di sini. Saya biasanya gunakan blob ini. Ini jadi, tapi ini biar nggak apa, kita ganti warna dulu. Saya ganti warna abu deh. Biar nggak sama dengan jilbab.
Kemudian karena dia mukanya menghadap ke kiri, ini saya balik horizontal biar dia bagian tempat duduknya, bagian bokongnya itu tuh seperti ada di sini. Nah, ini. Ini baru kita mundurkan ya. Kita mundurkan posisinya. Oke. Ini belum selesai nih. Ya, jangan wih gendut banget gitu kan, belum. Ini baru bagian bawah sini. Ini sudah kelihatan dia. Sekarang kita tambah lagi blok untuk kakinya. Kita bisa pakai yang ini. Nah, udah hampir kelihatan ya. Tuh. Oke, ini tinggal kita geser. Nah, dia seperti duduk jadinya. Kemudian bagian tangan, kalau saya gunakan blob, ini semuanya harus pakai blob. Untuk badan apa segala macam. Nah, bagian tangan kita pakai ini blobnya, kemudian saya kecilin. Kemudian ininya saya ganti warna, karena dia konsepnya adalah gamis. Ini, salah. Lah. Saya putar. Saya mundurkan. Oke, ini jadi tangan. Kemudian ini juga bisa jadi tangan. Asalkan sama warnanya. Kecilin deh. Mundur. Badannya gendut banget ya. Nah, bentuk badan, ini kalau misalnya jilbabnya juga mau kita tambah lagi ya. Aduh, jilbabnya masih kurang deh bagusnya. Masih kurang panjang, itu bisa. Atau jilbabnya ini masih kurang lebar, saya tinggal tambahkan gini aja. Kemudian di sini kita ganti warnanya menjadi hitam. Salah, yang ini hitam. Nah, jadi udah agak panjang, jilbab udah sampai menutupi ya. Tambah lagi kalau mau, tambah lagi elemen. Ini saya ganti hitam juga. Kemudian saya taruh di sini. Jadi konsepnya itu adalah jilbab yang seperti apa yang dimauin, itu bisa Bapak Ibu buat. Oke. Nah, ini jilbab tadi. Kan ini yang di belakangnya tadi ini tangan ya, posisinya sebagai tangan. Ini Bapak Ibu bisa gunakan ini atau Bapak Ibu bisa gunakan blok yang lain. Yang penting dia ada bentuknya bahwa ini adalah tangan. Ini gamisnya warnanya abu-abu. Kalau orangnya kelihatan gendut banget, Bapak Ibu bisa edit. Ini saya mau jadinya dianya kurus. Nah, jadi nggak terlalu gendut kan? Nah, oke. Kemudian tangannya kalau nggak mau pakai ini bisa pakai. Kalau tangannya nggak mau pakai itu, kelihatannya gemuk. Ini kelihatannya gemuk banget tangannya gitu kan? Bapak Ibu bisa ganti. Saya ganti ininya yang di atas. Jadi tangannya di bawah kayak gini. Nah, tinggal kita kasih ini. Kecilin. Oke. Nah, jadi deh. Ya, satu lagi ini mau ditambah. Kita balik. Saya taruh di sini. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekreatif
apapun kita itu bisa Bapak Ibu lakukan ya. Nah, ini sekarang sudah selesai, kemudian kita tinggal kasih tempat duduk ya. Kalau kursi mau banyak di sini. Kursi Bapak Ibu bisa tinggal ketik kursi kalau dia bentuknya duduk kan. Nih udah banyak jenis-jenis kursi. Dia mau pakai kursi yang mana? Mau pakai kursi yang model gini, disesuaikan dengan posisi dia duduk. Posisi dia duduk kan menghadap ke kanan. Berarti kursi yang kita gunakan harus paling tidak kayak gini, ya. Kemudian atau yang mana? Misalnya yang ini bisa juga. Ya, posisinya dia di belakang dari ini. Nah, kayak gini. Udahlah. Tuh, Bapak Ibu, dianya lagi duduk. Oke, itu ya. Tadi yang bertanya bagaimana kalau misalnya membuatnya jadi duduk. Tergantung dengan blob yang kita pilih. Oke, nah. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ya. Tidak ada pertanyaan lagi tentang kanvatar. Jadi tugasnya yang pertama adalah membuat kanvatar. Yang kedua, membuat karusel. Kanvatarnya udah selesai nih. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian karusel, Bapak Ibu. Ini tadi sudah selesai. Saya akan masuk ke bagian karusel. Karusel Instagram. Mbak Dona. Yes, Ibu. Ini yang mau ditanya tadi pilihan di blog itu. Kalau Mbak Dona kan keluar bulat-bulat banyak-banyak mana tadi yang blog kan digrafis kan keluar banyak pilihan bulat-bulatnya gitu. Ini ya. Ini kalau di yang di punya saya ini Mbak Dona cuman berapa buah? Cuman 2 coklat dua-duanya. Kenapa Mbak Dona ramai gitu? Itu geser Bu sampai ke bawah. Biasanya elemen suka gitu. Jadi bagian atas itu hasilnya itu tuh masih bisa kita geser sampai bawah. Coba Ibu geser sampai ke bawah lagi. Kalau misalnya tidak ada, pastikan Ibu ini pengaturannya adalah pengaturannya gunakan Canva bahasa Indonesia. Ibu Canva-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Mbak Dona. Bahasa Indonesia. Sekarang Ibu sudah ketik BLOB di elemen? Sudah. Oke. Berarti Ibu tinggal geser lagi ke bawah. Itu memang sering seperti itu. Jadi bagian atas ini nanti ada muncul yang kita cari awalnya, kemudian bagian bawahnya lagi itu tuh muncul. Coba digeser lagi banyak-banyak Bu di bagian bawah sampai ke bawah. Banyak sudah sampai ke bawah sekali Mbak Dona, banyak sekali elemen tapi bulat-bulatnya itu sedikit. Coba Ibu screenshot kirim ke grup ya, nanti kita cek ya. Iya. Karena kalau misalnya cuma lihat-lihat aja, cuma ngomongin saja bingung saya. Boleh di screenshot, dikirim ke grup. Bagus banget, tapi harus penuh kesabaran. Oh, enggak juga Ibu Lilis mah. Enggak penuh kesabaran, tapi harus sering dilatih. Karena rata-rata setelah mengenal Kanvatar, banyak Bapak Ibu ketagihan untuk membuat Kanvatar. Ya, oke. Sudah selesai. Ini saya akan masuk tadi ke karusel Instagram. Bagaimana cara membuat karusel Instagram? Itu kita ketik dibuat desain, itu tinggal ketik saja karusel. Karusel. Nah, ini. Konten Instagram format karusel. Ya, kita ketik itu tadi carousel ya Bapak Ibu. Kalau kemarin karusel. Jadi ini Canva ini sangat update sekali. Dia sering banget berubah-ubah. Ya, kita ketik carousel. Nih, yang ini yang dipilih. Saya tinggal klik saja. Oke, nah karusel Instagram ini Bapak Ibu banyak sekali template-nya dan ini bisa kita pilih di sini. Misalnya saya mau pilih template karuselnya yang ini. Dan rata-rata ini 5 ya, ini 10, ini 4, ini 5, ini 8. Itu tergantung Bapak Ibu. Minimal 5 ya.
tugas dari saya itu adalah minimal 5 slide. Kalau 4 berarti Bapak Ibu harus tambah 1 lagi. Ya, ini ada 4. Ini 9, ini 8. Saya mau pilih yang ini. Terapkan semua 8 halaman. Tapi saya cuma butuh 5 halaman saja. Jadi saya akan hapus sisanya. Oke. Saya hapus. Kalau Bapak Ibu mau pakainya 8 halaman, boleh ya, nggak masalah. Saya pakai 5 halaman saja. Nah, di sini kita gedein lagi, karena kita akan mengisinya dengan materi kita. Kita bisa kasih judul. Ini udah ada nih, setiap menit itu berharga. Cara mengatur waktu Anda dengan benar. Panduan Anda untuk keseimbangan, efisiensi, dan produktivitas. Ini Bapak Ibu silakan diisi dengan materi Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah lihat contoh-contohnya, dan Bapak Ibu bisa copy nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau cek-cek di IG saya ya. Tapi saya misalnya saya menggunakan yang ini aja. Ya, saya menggunakan yang ini saja. Nah, di mana letak kanvatar itu, Bapak Ibu? Ya, jadi kanvatar yang sudah kita buat itu di mana mau ditaruh? Oke, saya akan geser ini. Kemudian saya akan unggah kanvatar tadi itu seperti ketika kita unggah elemen video atau foto di sini. Ya, ini unggahan, saya ketik saja di sini unggah media. Kemudian saya ambil yang sudah kita download tadi dari Canva. Nah, ini dia. Nih ya, sudah terunggah di sini. Saya akan ambil satu di bagian depan, mau saya taruh yang cewek. Saya tinggal klik edit gambar, kemudian saya klik penghapus latar belakang. Oke, nah selesai, kita gedein saja. Nah, inilah dia. Kita sudah selesai di slide pertama. Bapak Ibu mau kasih nama di sini boleh banget. Bapak Ibu mau taruh logo Bapak Ibu boleh juga. Tidak ada yang melarang ya, lebih bagus lagi. Misalnya saya taruh di sini nama saya. Seakan-akan, karena Bapak Ibu yang membuat ya. Nah, di sini saya akan buat seakan-akan ini data-data saya yang tulis. Ya, padahal saya cuma copy dari ini. Dona Yulia Sari. Cara mengatur yang masih seseorang yang masih butuh manajemen waktu. Nah, saya kecilin deh. Tuh, ganti font. Oke, Bapak Ibu agar nih karena sering sekali terjadi terbalik-balik ketika kirim ke Instagram, Bapak Ibu wajib menambahkan apa namanya itu tuh kode. Kodenya itu bisa berupa halaman ya, jadi slide pertama, slide kedua. Kalau ini kan kita sudah pasti tahu ya cover ya. Kalau cover depan ini sudah pasti tahu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ya setelah cover depan ini kan ada slide pertama ini, slide kedua. Ini Bapak Ibu nggak tambahkan. Ibu akan kesulitan untuk menemukan nanti halaman pertama yang mana, halaman kedua yang mana ya gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tambahkan di sini halaman. Misalnya Bapak Ibu bisa gunakan teks, tambahkan sedikit teks isi, kemudian di sini Bapak Ibu tulis page 1 gitu ya, atau halaman pertama. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Copy. Kemudian di sini tempel. Oke, tinggal kita ganti halamannya.
Tadi page 1, ini page 2. Kemudian di sini juga kita taruh page 3. Di sini juga page 4. Selesai ya. Nah, itu untuk menanda Bapak Ibu nanti memasukkan ke dalam konten carousel ya. Nah, ini bagian akhir Bapak Ibu bisa tambahkan elemen lagi. Bapak Ibu bisa tambahkan unggahan lagi foto si bapak-bapak. Kalau tadi yang di depan ibu-ibu, sekarang saya kasih bapak-bapak. Saya klik menghapus latar belakang. Sudah selesai. Saya tinggal geser ini ke sini. Yang ini saya kecilkan. Ini si bapak-bapaknya saya geser. Si bapak-bapak saya lupa kasih tangan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kasih tangan. Dia nggak punya tangan, ya Allah. Nah, ya. Nah, di bagian tengah-tengah ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tambahkan elemen sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu, itu dipersilakan. Ya, kayak gini nih, manajemen waktu bagaimana? Berarti ini tadi ngomongan waktu, berarti saya bisa kasih jam dong. Ya. Nah, saya kasih elemen jam. Boleh pakai jam pasir, lebih ini ya, lebih estetik. Coba saya cari jam pasir, ada nggak? Tuh, saya taruh di sini deh. Nah, gitu. Ya. Sebenarnya elemennya ini untuk mempermanis apa yang ingin saya capai hari ini. Berarti goal, tujuan. Ya. Di sini saya ketik tujuan, apa elemen yang muncul. Nah, ini. Saya pakai elemen ini. Tuh. Oke. Kemudian di mana saya harus memulai? Berarti awal, ya. Oke. Saya pilih yang ini. Saya taruh di sini, di mana saya harus memulai. Kemudian, nih, bagaimana saya bisa konsisten? Nah, ini bisa saya taruh di sini. Oke, selesai, Bapak Ibu. Ini carousel saya sudah selesai. Kalau Bapak Ibu belum selesai, nggak apa-apa, dilanjutkan. Kalau saya sudah selesai, saya akan klik unduh. Nah, Bapak Ibu, karena Instagram, ya, Mbak Dona saya nggak punya Instagram, bagaimana? Silakan dibuat ya Bapak Ibu ya. Silakan dibuat Instagramnya. Kalau misalnya saya nggak mau buat Instagram juga, silakan gunakan Instagram teman, Instagram saudara, Instagram siapa saja. Yang penting saya tahu bahwa itu adalah tugasnya Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu Instagramnya tidak di private. Kenapa? Karena saya nggak bisa buka. Ketika saya nggak bisa buka, nilainya akan rendah, ya. Karena saya nggak tahu ini tugasnya yang mana ya. Ternyata pas saya klik Instagramnya nggak bisa dibuka. Oke? Nah, itu tadi dua tadi. Yang pertama, kalau tidak punya Instagram, buat. Kalau tidak mau buat, silakan gunakan Instagram siapa saja yang Bapak Ibu kenal. Jangan Instagram orang yang nggak dikenal. Yang kedua, silahkan Instagramnya, akunnya jangan di private. Oke? Nah, karena ini data saya, di desain saya ini, mau saya masukkan ke Instagram, dan Bapak Ibu perlu diketahui, carousel Instagram itu hanya bisa dikirim melalui handphone, maka saya akan ambil desain saya tadi di Canva handphone. Ya, jadi Bapak Ibu enaknya bekerja di Canva itu kita bisa mobile, kita bisa saya udah selesai bikin di laptop, saya mau bukanya di ini aja, di handphone. Bisa. Nih, seperti sekarang ya. Saya tadi sudah menyelesaikan desain saya di head laptop. Sekarang saya mau download di Canva handphone. Ini saya tinggal klik saja Canva.
Kalau di handphone itu aplikasi ya, aplikasi. Oke, kemudian kita cek benar nggak kita ada di tim yang tadi. Kalau nggak, kita cari tim kita. Ini tim saya tadi ketika saya membuat desain. Nah, di bagian sini kita masuk ke desain, itu kita akan ketemu desain yang sudah kita buat. Ini ya, ini desain saya tadi. Desain carousel. Tuh, benar kan? Nah, kita tinggal download aja nih. Saya akan download dalam bentuk JPG. Ini unduh. Kemudian saya pilih JPG. Kemudian di bagian sebelah sini saya pilih satu-satu. Kenapa? Kalau langsung semua itu nanti jadinya zip. Ya, akan banyak yang kebingungan, Mbak Dona, gimana kalau zip saya nggak punya aplikasinya. Ya udah download satu-satu. Gitu. Ya, kayak ini saya download satu-satu. Halaman pertama dulu. Itulah tadi gunanya kita letakkan page 1, page 2, page 3. Oke, saya sudah selesai halaman pertama. Sekarang saya unduh halaman kedua. Halaman kedua, klik unduh. Selesai. Sekarang halaman ketiga lagi. Unduh. Selesai. Sekarang halaman keempat. Klik halaman 4. Terakhir halaman kelima. Nah, selesai ya. Sudah selesai diunduh, pasti muncul di galeri. Tuh. Nih, sudah muncul di galeri saya, Bapak Ibu. Di galeri handphone saya itu udah muncul dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Sekarang kita tinggal masuk ke Instagram. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu melihat ini dengan baik karena nanti akan banyak yang bertanya bagaimana caranya memasukkan ke Instagram. Pertama diklik Instagram. Kemudian kita pilih bagian atas tanda tambah. Yang kita pilih adalah posting. Dan setelah kita klik posting, kita klik yang ini Bapak Ibu. Ini adalah tanda bahwa kita akan memposting beberapa langsung. Ya. Nah, sekarang saya pilih yang ini. Saya klik. Kemudian kita pilih dari halaman cover. Cover depan. Ini ya, cover tadi saya 1. Kemudian saya mulai lagi halaman keduanya ini. Kita pastikan benar. Oke. Halaman ketiganya. Oke. Halaman keempatnya. Oke. Dan halaman terakhir. Nah, kalau sudah tinggal klik tanda panah. Di sini kita akan diminta untuk mereview benar atau enggak. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Kalau sudah, tinggal klik saja tanda panah yang ada di sini. Kemudian, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan keterangannya apa. Misalnya, tugas Canva level 2. Kemudian, carousel Instagram. Keren banget. Wih lah. Ikutan. Nah, jangan lupa tandai orang. Tandai saya, yaitu Yulia Saridona. Ini ya Bapak Ibu, ini IG saya. Ya. Bapak Ibu bisa juga cek di sini Denny Rohendi. Denny Fisik. Nih, atas. Kalau sudah tinggal di checklist biru. Kemudian checklist lagi sekali. Selesai.
Terus yang mana yang dikumpulkan Mbak Dona? Yang dikumpulkan di GCR itu ada 2. Yang pertama adalah Kanvatar yang sudah Bapak Ibu download, ya JPG, yang ini tadi. Mana tadi? Yang ini tadi, Kanvatar ini, Bapak Ibu download 1, Bapak Ibu cukup bikin 1, kalau mau bikin banyak nggak apa-apa. Ya, unduh dalam bentuk JPG. Kemudian yang kedua adalah link Instagram. Link Instagram dari postingan kita. Yang ini nih. Ya, Bapak Ibu klik titik 3, nanti Bapak Ibu akan ketemu tautan. Ini tautan. Silakan disalin. Nanti baru dimasukin ke GCR. Oke? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat hasil-hasil kerja teman-teman di GCR yang takutnya nanti Bapak Ibu merasa nggak tahu ya yang mana. Oke, kita buka GCR kita. Oh, ini pelatihan komik. Kenapa ada di atas pelatihan komik? Nah, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Canva Cetar Kelas Level. Yang mana ya? Yang ini aja deh. Saya buka ya. Saya akan ajak. Ini dia. Saya mau ambil classbook-nya. Ini nggak bisa dibuka classroom-nya. Bentar ya, Bapak Ibu sabar. Oke, saya buka tugas Kanvatar. Ini dia. Kita lihat di sini yang sudah dinilai. Nih, Bapak Ibu, ya ini malah rajin banget bikinnya sampai 8 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus ini dia Kanvatarnya. Ini linknya, ya. Ini linknya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu tugasnya ya. Jadi Kanvatar yang sudah kita buat sama link Instagram. Linknya seperti ini. Oke, Bapak Ibu sudah ya. Jadi ini tugasnya seperti ini. Tinggal link Instagram sama Kanvatar yang sudah kita buat. Oke. Nah, itu tapi belum saya post nih untuk Canva Cetar Kelas. Nanti setelah ini akan saya post Bapak Ibu tugasnya. Yang jelas Bapak Ibu cukup mengirimkan 1 link Instagram, 2 Kanvatar yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau sudah selesai, tinggal seklik serahkan. Begitu, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ibu Neni, mangga Ibu Neni.
kasih Bu Dona. Yes. Ini Bu Dona, setelah saya buka GCR-nya, yang tugas Bu Donanya belum ada di dalam. Iya emang. Tadi kan saya bilang saya sebentar setelah ini akan saya posting. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Ya. Sama Ibu. Silakan Ibu Ertati. Enggak Ibu. Halo, Ibu Ertati Wirna. Oh ya, sorry. Ya Madonna, Madonna. Ini membuat wajah itu tadi di kantor. Apakah boleh kita menggunakan yang di di elemen kan ada yang wajah segala macam. Boleh kita menggunakan wajah langsung atau memang dilukis seperti Madonna tadi? Ini memang bulat-bulat yang oval-oval tadi itu memang enggak ada Madonna, sedikit cuman. Kalau Ibu ketemu tapi tadi Ibu belum share, Ibu belum screenshot yang dibutuhkan ya. Kalau kebetulan Ibu nggak ketemu, terus Ibunya ketemunya sudah wajah yang sudah jadi, paling tidak baju sama tangan sama yang lainnya Ibu ganti ya. Iya. Oke Madonna. Iya. Madonna tadi kan banyak sekali, ada warna-warni, ada yang karena memang iya Ibu jangan-jangan Ibu salah BLOB atau BLOP. Kalau BLOP itu nggak akan ketemu, tapi BLOB itu pasti ada. Cuma Ibu memang Ibu di handphone atau di laptop? Di laptop kalau membuka apanya, aja ngikutin apanya dengan Mbak Dona di HP. Jadi bisa sekalian sambil bekerja. Kalau ngerjainnya di HP, kalau bukanya di laptop, begitu ya? Ikutan apanya? Ikutan Zoom-nya? Zoom-nya di HP. Tapi kalau ngerjainnya di laptop. Tapi belum ketemu yang tulisan blog tadi ya? Iya, yang rame-rame. Mbak Dona kan ada warna-warni itu yang banyak-banyak. Ini padahal banyak. Udah dipilih grafis ya? Sudah dipilih grafis, tapi banyak ke bawahnya banyak, tapi yang bulat-bulat kayak Mbak Dona itu yang kok sedikit gitu. Jadi kalau tapi asalkan dia masih bentuk bulat-bulat masih bisa sih Bu, kayak gini nih 1, 2, 3, 4. Asal jangan yang lonjong-lonjong kayak gini, bukan nggak ada yang lonjong-lonjong. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ketemu, oh ya, salah satu cara kalau misalnya nggak ketemu banyak-banyak kayak gini, Bapak Ibu bisa gunakan bentuk. Saya ketik bentuk di sini. Nah, bentuk itu ada macam-macam ya. Kenapa larinya ke sini? Saya pilih bentuk bulat. Nah, kayak gini, ini bisa dipakai. Atau bingkai. Ada beberapa orang itu gunakan bingkai. Nih, ya yang dipakainya yang ini nih. Sebentar. Itu dia bisa jadi bentuk muka Bu, dan itu lucu, pernah saya lihat ada yang pakai itu. Nah ini nih 1, 2, nah ini. Iya, oke, dikasih warna. Iya betul, dikasih warna kayak gini. Kok warna ini? Nah kayak gini nih Bu. Tuh. Iya. Nah atau yang ini ada juga yang pernah pakai nih saya lihat. Ini tuh. Oke. Dan lain-lain gitu Bu. Ada alternatif. Makasih Mbak Dona. Sama-sama Ibu. Yang lain, Mangga? Aja. Oh, tadi ada pertanyaan di sini. Coba saya baca. Elemen pada karusel untuk tugas boleh ditambahin foto atau gambar? Boleh. Tadi kan saya tambahkan. Ya, tadi saya tambahkan elemen lain, saya tambahkan gambar. Kayak gini-gini ini kan tadi saya yang tambahkan. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan foto, itu boleh banget. Asalkan disesuaikan dengan materinya. Oke, itu ya. Buat seoke mungkin ya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu buat. Ada lagi? Mangga. Silahkan. Sementara dicoba dulu Mbak Dona. Ya, silakan. Ayo Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita stop sharing nih ya. Kita sudah beranjak di pukul 8.46. Bapak Ibu boleh hidupkan kamera nih. Saya akan ambil dokumentasi. Aduh, tapi saya dari tadi ternyata masih pakai background ini. Saya ambil background dulu ya, virtual background kita. Bapak Ibu yuk, dibuka kameranya yuk. Sambil saya ambil background, kita mau ambil dokumentasi foto.
saya tunggu nih. Semuanya boleh dibuka kameranya. Kalau ibu-ibunya lagi nggak pakai jilbab, silahkan diambil mukenanya yang paling dekat. Biasanya kan gitu ya, langsung pakai mukena. Sebentar, saya ganti background dulu. Bapak Ibu untuk pertemuan besok maunya malam atau siang? Karena kita tuh kadang-kadang mengikuti keinginan Bapak Ibu yang ada di sini. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu tuh yang senang jangan malam Mbak, saya nggak bisa malam, jadwalnya itu tuh memang sama keluarga kayak gitu kan. Nah kayak minggu lalu itu saya sama Kang Denny itu kita kerjasama 2 hari siang 2 hari malam. Ya jadi memang semuanya kebagian. Kita bisa memfasilitasi yang tidak bisa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu maunya udah malam terus aja Mbak ya. Jadi nanti Bapak Ibu. Tapi biasa ini polling deh malam atau siang gitu ya. Oke, sudah siap saya background saya. Bapak Ibu udah siap? Kalau Bapak Ibu nggak bisa pakai background nggak apa-apa. Kita ambil foto kita. Malam aja. Oh ternyata. Minta tolong untuk leher laki-laki tadi bagaimana ya? Oh siap yang terakhir nih ya. Untuk leher laki-laki gunakan elemennya saya 2 elemen bentuk love sama ini yang mana tadi sama segi 4 bentuk love sama segi 4 ya yang ini nih. Nah kita pilih elemen di sini elemennya bentuk kan elemen bentuknya banyak ya, kita pilih yang bentuk love sama bentuk segi 4 ini. Nah bentuk love-nya itu tuh yang ini. Nah ini dia ini, kemudian segi 4-nya yang ini. Tinggal diatur, tapi yang jelas ini harus menyatu ya. Menyatu, kayak gini nih. Tuh, jadi deh bentuk leher. Oke, gitu ya Pak ya. Tinggal diganti warnanya, nggak mungkin leher warnanya biru. Kecuali habis KDRT mungkin ya, jadi lebam-lebam. Oke, makasih Mbak Dona. Siap. Kita stop sharing, kita ambil foto. Silakan Bapak Ibu kasih senyum yang paling manis. Saya ambil dari slide pertama, kita cuma ada 2 slide, jadi Bapak Ibu boleh bertahan sedikit saja, nggak perlu lama-lama, ya. Siap, silahkan. Oh, boleh kasih jempol kayak Pak Didi tuh kan, kasih jempol atau kasih love, ya. Sekarang yuk, 1, 2, 3. Oke, slide pertama udahan. Sekarang lanjut ke slide kedua. Bapak Ibu jangan takut, tugasnya nggak harus selesai sekarang kok. Ya, Bapak Ibu masih bisa menyelesaikannya. Biasanya kita kasih waktu lama, agak seminggu. Pun kalau sudah kasih waktu seminggu, yang pengalaman lah ya level 1. Akan sering juga, Mbak Dona, ini nggak bisa. Laptop inilah, laptopnya rusak lah, gitu kan. Sibuk lah, tugas guru penggerak lah, ya, tugas mengajar inilah ya. Jadi biasanya kita kasih waktu perpanjangan lagi. Jadi Bapak Ibu silakan diselesaikan. Slide kedua. Bu Dwi senyum dong, Bu Dwi jangan bermuram durja gitu. Ya Allah berpangku tangan. Hayo sok-sok. Nah, gitu kan manis ya. Kita foto. Pas pula saya ambilnya pas lagi ketawa. Nah, sip. Oke, Bu Lilik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekian pertemuan kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu mengerjakan materinya. Ingat, kalau Bapak Ibu mau cek, itu cek di Instagram saya. Banyak banget materi pembelajaran yang dijadikan karusel. Bapak Ibu bisa jadikan sebagai salah satu inspirasi untuk materi Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya nih Bapak Ibu kan sebagai guru matematika, oh ternyata ada ya materi matematika. Dan tidak cuma di situ sih, tidak cuma di Instagram.